Sonet berat di awal kayaknya. Itu dia kelemahannya mobil tanpa turbo. Dia di RPM awal memang berat, tapi RPM tinggi pasti ngejar. Siapa yang menang ya? Tipis. Rebel karet play, Bos. Ada gini. Coba gas dikit, gas nih. Ini denger suaranya. Tuh. Responnya lama ya? Ya, oke, siap. Sedangkan ini nggak ada yang milih nih. Nggak. Jahat banget ya. Acar, move. Waktunya kaget pasti. Wah. Lebih bagus daripada race dan naik. Oh iya? Ini. Kayak gernya kenapa dah? Kayak gernya kenapa ya? Kayak capek gitu kayaknya. Tipis. Siapa nih kira-kira? Race kayaknya, race. Feeling saya race. Later Bajaj hit. Kembali lagi. Komparasi lagi. Cinta mobil lagi. Jadi kali ini kita nge-review ataupun komparasi segmen small SUV terlengkap di Indonesia ya. Betul. Walaupun mungkin Anda sebagai netizen akan berkata kurang satu. Iya. Kurang Daihatsu Rocky. Iya. Tapi sebenarnya Daihatsu Rocky sudah terwakili oleh Toyota Race. Race, betul. Gitu. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. GoPro roll. Sebelumnya kami ingin mohon maaf dulu karena kami belum dapat tempat yang layak untuk bisa langsung mendrag racekan 4 mobil sekaligus. Jadi kami melakukannya sekarang di tempat tertutup, di tempat yang aman pastinya dengan jarak 201 meter. Kenapa 201 meter? Karena kami menganggap akselerasi pendek itu diperlukan dan lebih penting untuk di dalam kota. Mengingat mobil ini mobil-mobil di dalam kota. Dan kali ini kita melakukan drag race dengan sistem grup. Grup pertama akan dilaksanakan oleh Toyota Race dan Renault Kiger. Dan yang mengetes tentu saja Fikri dan Michael dengan bobot yang sama. Jadi ini akan sangat fair. Kita mulai sekarang. Inilah dia drag race ala Cinta Mobil. Oke, kita mulai sekarang. Siap? 3, 2, 1, go! Sekarang grup kedua antara Nissan Magnite dan Kia Sonet. Kita mulai langsung. 3, 2, 1, go! Sonet berat di awal kayaknya. Itu dia kelemahannya mobil tanpa turbo. Dia di RPM awal memang berat, tapi RPM tinggi pasti ngejar. Jadi hasilnya sudah kami dapatkan. Tadi di grup pertama yang kalah adalah Renault Kiger. Kemudian grup kedua yang kalah ternyata Kia Sonet. Jadi sekarang kita pertemukan antara keduanya. Sekarang roll ketiga ini adalah Renault Kiger melawan Kia Sonet. Langsung kita mulai. Oke, siap. 3, 2, 1, go! Kayak gernya kenapa dah? Kayak gernya kenapa ya? Kayak capek gitu kayaknya. Ini dia waktunya penentuan untuk menentukan siapa yang punya akselerasi terbaik di kelas small SUV. Apakah Nissan Magnite atau Toyota Race? Langsung kita mulai. Siap? 3, 2, 1, go! Siapa nih kira-kira?
Race kayaknya, race. Feeling saya race nih, feeling saya race. Oke, karena ini final, jadi kita lakukan run kedua dan bertukar posisi untuk drivernya. Silakan Vic, Michael, tukar posisi agar lebih fair. Jadi tidak ada perdebatan yang tidak penting nanti ya. Kita lihat siapa ya. Iya makanya. Jadi ini untuk menentukan, karena ini juara satunya ya. Bukan cuma sekedar juara dua. Saatnya kita mulai. Run kedua. 3, 2, 1, go! 1, go! Go! Kan di awal tuh kelihatannya race yang menang. Tapi kok McKnight-nya melaju kayaknya. Saatnya menguji akomodasi dan kita mulai dengan pengujian akomodasi barang. Ya, dan kita mengisi kotak-kotak ini total ada 18. Kita isinya semaksimal ini ya. Ada batasnya ya? Batasnya, karena kalau misalnya terlalu tinggi itu mempengaruhi visibilitas ke belakang. Betul. Betul. Dan juga karena ini cuma 5-seater, jadi ya sampai batas aman aja. Iya. Masa mau mengorbankan penumpang Iya, belakang? makanya. Iya. Oke, kita mulai dari sana dulu. Coba ya. Enggak, Nah. bisa. Oke. Sisa 1, 2, 3, 4, 5. 5. 18 kurang 5, 13. Berarti kurang 4, 18 kurang 4, 14. Oke. Kayaknya ini paling kecil deh. Ya. Sama aja, Cuk. Nggak bisa. Nah, udah. ini nih. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, cuma muat 11. Memang race cuma muat 11, tapi kelebihannya dia bisa rata lantai. Iya. Konfigurasi lantainya. Itu doang kelebihannya. Tapi volumenya lebih kecil. Oke. Jempol dulu. Let's start again. Oh. Gagal. Gagal juga nih. Enggak. Magnet berarti paling bagus. Enggak lah, Coba, Sonet. 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 Oh iya.
Setelah menguji akomodasi barang, sekarang saatnya kita juga menguji akomodasi untuk penumpang karena hal ini menjadi penting mengingat penumpang bagian belakang selalu menjadi korban, terutama saya. Di depan sudah diset posisi duduk Fikri dengan tinggi 178 cm dan kita tetap menguji dengan meteran kejujuran. Kita uji setiap mobil. Sekarang kita mulai dari Nissan Magnite. Jarak yang tersisa adalah 17 cm. Lumayan, kita belum tahu yang lain, tapi ini sudah cukup lumayan, 17 cm. Ditambah lagi kenyamanan penumpang di bagian belakang di Nissan Magnite ini sudah ada ventilator AC, ada slot ya 12 volt, belum slot USB langsung, dan disediakan juga armrest. Jadi menambah nyaman penumpang di bagian belakang. Sekarang kita berpindah ke Kia Sonet. Selanjutnya adalah Kia Sonet. Di depan masih posisi Fikri yang sama. Kita langsung set saja. Wah, sayangnya Kia Sonet harus mengakui keunggulan dengan Magnite dia di ruang kakinya karena di sini hanya tersisa 11 cm. Kalau diukur lurus dengan lutut saya, hanya 11 cm. Di sana 17 cm. Tapi di sini juga kelebihannya sudah ada ventilator AC juga sama seperti Nissan Magnite dan sudah slot USB, bukan slot 12 volt. Masih ada armrest juga dengan cup holder di tengahnya. Bisa dibilang ini sekarang nomor 2 yang terbaik. Kita lihat coba berpindah ke Toyota Race. Mobil ketiga Toyota Race, dan sepertinya ini menjadi mobil yang terbaik sepertinya sih. Karena kalau dilihat mata ini lebih jauh dari tadi Nissan Magnite. Kita coba langsung. Wah, benar ternyata di sini tersisa 18 cm. Berarti Toyota Race nomor 1 yang terbaik di sini sebelum kita mencoba Renault Kiger. Sayangnya di Toyota Race di belakang ini belum ada ventilator AC, tapi sudah ada slot USB 2,1 ampere dan belum ada armrest sayangnya. Tapi ya posisi duduknya sudah cukup baik, termasuk di Kia Sonet. Sayangnya di Kia Sonet tadi memang jok di belakang itu agak terlalu keras. Di sini lebih empuk, lebih nyaman. Kalau melihat Toyota Race sebagai yang paling gede tadi, saya rasa Renault Kiger ini bukan yang paling besar karena secara dimensi dia kelihatan lebih kecil dari Toyota Race. Tapi kita coba karena di sini ternyata ruangannya cukup banyak. Jadi harus kita uji secara wah! Ternyata sisa 19 cm dan ini jadi yang terbaik soal akomodasi penumpang untuk ruang kakinya di Renault Kiger. Dia juga sudah ada ventilator AC, sudah ada slot tambahan, slot 12 volt bukan slot USB, dan sudah ada armrest. Mantap, mantap. Selamat Renault Kiger untuk akomodasi penumpang. Saatnya kita menguji kemampuan manuver dari small SUV. Kemampuan manuver ini penting sekali karena small SUV biasanya kita gunakan di dalam kota, perlu selap slip, parkir, dan segala macamnya. Sekaligus di slalom ini kita juga akan melihat seberapa banyak body roll dari masing-masing mobil. Karena kita sudah set kamera di sana, nanti kita lihat seberapa banyak mana yang paling limbung, mana yang suspensinya paling enak buat manuver. Iya. Oke, kita mulai dengan Nissan Magnite. Iya, tapi coba. Gue gak suka sama pedalnya nih, gak enak banget. Pedalnya Kayak pedal kancil ya? Komentar pertama langsung pedal. Oke. Coba gas-gas dikit, gas dikit. Ini dengar suaranya. Responnya lama ya? Ya, oke, siap. Siap, Hik. Oke. Kita mulai dalam waktu 3, 2, 1, go! Wow. Indian Oh, dari sini aja. Limbung banget. Dari sini aja udah kelihatan tuh dia, limbung banget tuh. Sampai ngangkat ban sebelah. Oke, Fikri kesulitan banget ya. Indian Power, go, go, go! India, incredible India. Berat! Oke. Ya lumayan. Kayaknya sih orang mobil pertama kita nggak tahu. Iya. Ya. Nanti kita kasih tahu waktunya. Gimana? Enak mobilnya? Gak enak. Itu poinnya gak enak ya. Bikin geleng-geleng kepala? Soalnya respon setirnya pelan banget dan kalau lagi manuver tiba-tiba jadi berat sendiri. Hah? Iya. Tiba-tiba pas belok lu manuver cepat, dia
berasa berat gitu. Tapi kalau misalnya lu putar pelan kayak gini enteng. Mungkin itu mencegah biar nggak ngebut-kebutan. Iya. Satu lagi, ini turbonya bener-bener lag di awal dan kalau kita lepas gas masih jalan mobilnya. Oh iya. Berarti Iya. telat dong responnya. Iya, telat responnya. Kayak gua ngegas itu pelan, tiba-tiba langsung gitu kan turbonya. Terus tiba-tiba dia pas kita udah nggak nginjak pedal lagi, dia masih kayak ngegas sedikit terus rilis. Ya, oke. Berarti mobil ini memang kurang asik ya. Iya. Ayo kita lanjutkan lagi dengan mobil berikutnya. Race ya, race. Yuk, gas. Sekarang waktunya kita Race. Coba race. coba race dan sekaligus mencoba grip ban lokal. Oh iya. Iya. GT Radial Campiro. Campiro. Oke, Kotek. Ready? Oke, siap. Fikri siap. Mulai 3, 2, 1, go! Wih, Ini lebih... Toyota. Oh, sama sih, limbungnya mirip. Tapi ini nggak terlalu limbung kayak tadi. Enggak selimbung itu, enggak. Tadi pengen ngangkat. Ini masih oke. Nah, di sini terasa lebih cepat ya. Di putaran ini, oh, berlebihan. Oh, nggak selimbung tadi. Enggak, enggak sama sekali. Tadi dive banget. Oke. Kok lebih lambat sih? Masa ya? Sorry. Kelamaan di sana berarti. Iya. Fik, kok lebih pelan sih? Masa sih? 0, tapi lebih pelan dikit. Iya, Kelamaan di di ujung. puteran, nggak tahu lama. mobil ini susah belok tajam. Oh, berarti radius putarnya. Iya, tapi kalau udah di jalanan yang zigzag, Enak. ini enak. Oh iya, boleh. Karena menurut gue wheelbase-nya panjang ya. Ya, itu berarti yang bikin dia nggak lincah. Iya. Dan setirnya gimana? Karena dia sama, pas lo lagi pelan, ngebut, sama-sama enteng. Oh, mantap berarti kan? Respon juga oke lah. Berarti kekurangannya dia di dimensi yang lebih besar dan lebih panjang. Iya, jadi muter yang Ya, tajam dia nggak bisa. gini. Oke. Oke. Oke, diterima alasannya. Walaupun mungkin seharusnya bisa lebih cepat kali ya. Betul. Mobil ini yang bikin saya percaya diri kalau slalom deh ya. Ini gue yakin Indian sih. Pure Quality. Kok jadi Madura? Ini pasti waktu gue lebih cepat kayaknya ya. Oke, siap ya? Ya. 3, 2, 1, go! Wih. Wow, dari startnya aja udah lebih responsif. Wah, mantap ya. Nggak terlalu limbung ya, nggak terlalu ngebuang. The quality of India. Better than Tata and Mahindra. Oh, aja. Aja. Apollo Tire Grips. Apollo. Jauh lebih kencang. Jauh. Jauh banget. The power of India. Gimana? Jauh banget. Jauh banget ya? quality, Iya, ini lebih enak loh. Jauh. Jauh. Berapa? Wheelbase lebih kecil, Iya. ya kan? Handling lebih enak, suspensi lebih rigid. Rigid, betul. Ini jujur lebih enak, gue lebih santai gitu nyetirnya. Waktunya pokoknya lebih bagus, tapi ntar aja. Tidak berarti ini enteng. Enteng sama. Waktunya lebih bagus, tapi ntar kita kasih tahu. Oke. Lebih bagus jauh banget. Oke. Saatnya mobil Eropa beraksi. Aku paling sukses pakai mobil Eropa. Tadi India, sekarang orang Jawa dia. Ini mobil India, Tapi logonya Eropa. oh, siap. Punya kelas. Iya. Ayo kita langsung mulai aja. Ini gue yakin mirip-mirip sih sama magnet ya. Tapi Oke, kayak- yuk. Kayak lebih buruk sih. Enggak lebih baik. Yuk. Oke, siap. 3, 2, 1, go! Wih. Si kancil Woi. beraksi. Tuh, Wih. boleh, Nggak ngebuang tiba-tiba. banget. Tuh, woi. Kayak mau kebalik. Nose diving banget ya? Heeh. Tapi radius putarnya bagus, Mike. Tuh. Radius putarnya, bagus banget. Harus diakui magnet sama Kyber, radius putarnya tadi bagus banget. Iya. Bisa matah banget beloknya. Tapi limbung luar biasa tuh. Suara tubuhnya kedengeran juga. Oke. Ini ada res logic lagi di dalam. Iya. Gelombang. Waktunya, Ada ginian. waktunya. Kaget pasti. Lebih bagus daripada race dan magnet Oh iya? ini. Tapi untuk feel-nya, gue kira ya menurut gue nih sama-sama aja sama magnet. Enggak. Setirnya berat juga? Gimana feel Eropanya? Kagak ada feel Eropa. Ini setirnya sama, tiba-tiba berat. Terus pas gue udah ngepas gas, dia masih kayak nge-spooling gitu loh. Berarti sama persis ya? Sama persis. Karena karakter power steeringnya sama persis. Mesinnya sama sama, persis ya. transmisi sama. Ya tapi lebih cepat sedikit, 0,0 detik. Oke, bolehlah. Kita simpulkan saja, ini dia waktunya.
saatnya kita menguji kenyamanan dengan cara yang berbeda. Karena mobil ini rata-rata 3 silinder, jadi getarannya ada beberapa yang kayaknya agak parah ya. Iya. Dan Oke. itu menjadi salah satu faktor kenyamanan yang paling dipertanyakan sama orang banyak ya. Kita Betul. jangan main gerak ya. Oke. Iya. Nah, Yang bergerak diam. Oke, kita mulai dengan meletakkan sebuah gelas di atas dashboard full untuk melihat seberapa banyak getarannya. Dan kita gunakan 3 cara. Pertama, kita nyalakan mesinnya dari mati. Kemudian kita biarkan idle seberapa besar dan masukkan ke drive. Ayo kita mulai. oh iya. Oke. Oke, Mulai ya. motor. 3, 2, 1. Ya tenang. Gempan. Wow. Nah, Oke, ini udah idle nih. ini idle nih. Oh, tuh. Bisa Anda lihat kan detailnya ya, Getarannya ya. getarannya. Oh. Oke, Oke. ini idle. Udah idle, Kita kita coba masukin masukin ke drive ke ya. drive. Jadi, Tahan remnya Fik, jangan lupa terjalan lagi. nah, Oh, Masuk makin gede. getar. Tuh. Oh, getarnya makin oke, Oh, ini getar banget sih. makin terasa. iya. Ya, Cut. ini Nissan Magnite ya ini ya. Nanti kita bandingkan dengan yang lainnya. Iya. Dan sekarang kita berada di dalam Kia Sonet. Iya. Sekarang kita coba ya, hidupin ya. Oke. Teknik sama nih, oke, udah tenang airnya. Oke, jangan gerak. Tarik tahan nafas. Halus. sih. 4 silinder. 4 silinder. Ini karena Kia Sonet satu-satunya mobil 4 silinder di sini. Lawan lainnya 3 silinder semua. Tuh, kalau apa namanya? Kayak Ada vibration. riaknya apa Iya. sih namanya? Iya, riak airnya lebih Riak air halus. halus gitu. Ya, sekarang ini kan di netral. Ya, ini idle nih ya. Kita coba, Coba. masuk drive. Set. Oke, ini karena goyangan halus tadi. banget. Oke. D. Set. Oke. Masuk D. Masih halus. Sama aja. Sama aja. Iya. Itu dia kelebihan dari 4 silinder. Memang Iya. getarannya nggak berasa. Ini halus banget. Dan menurut orang Toyota, 3 silinder di Toyota Race itu lebih baik dari 3 silinder lainnya. Iya. Sekarang kita cerita. Coba aja. Iya. Dulu. Oke, sekarang di race, sekarang kita coba start ya mesinnya ya. Tahan nafas. Kenapa kita ikut tahan nafas sih? Iya. Iya, Michael tahan nafas beneran. Iya bener. Dia di starternya goyang sih. Tapi lebih halus. Geter. Kalau Nggak kayak dibanding- Sonet. Iya. Sonet tadi pas start pun dia halus juga. Tapi dia lebih halus dari Magnite. Berasa sih memang. Iya. Ini juga Ini- geter. Iya, getar tetap. iya. Tetap 3 silinder tuh nggak bisa bohong. Nah tuh. Iya. Ya. Iya. Ini kondisi idle ya. Nah ini idle ya. Kita masukin ke drive. Wih, masih halus. Iya. Tapi geter juga. Getar juga, tapi Iya. jauh lebih halus dari Magnite di drive. Iya. Jauh. bener. Memang nggak sehalus Sonet. Sonet, tapi ini lebih halus. Bener sih. Iya iya. Lebih halus 3 silinder. Oke, race mantap. Ya. Kita coba mobil satu lagi. Yuk. Langsung aja ya. Kita nyalain ya. Tahan nafas. Ini Renault Kiger ya. Oh. 3 silinder nggak bohong tuh. Tetap riaknya. Oh Wih, iya. kenceng. Ini kenceng nih. Paling kenceng malah kayaknya sih Renault Kiger ini tuh. Coba kita matiin AC. Sama kencengnya. Iya. Makin getar. Makin getar malah ya. Saya nyala. Kalau nyala AC lebih Ya sama. Kurang. Karena RPM lebih tinggi. Iya, RPM lebih tinggi. Pas dia RPM rendah, dia langsung. Iya. Sekarang dicoba ke drive ya. Kita masukin drive. Oh. Oh, paling heboh. Sama getarannya sama Sama Magnite. Magnite sama. Sampai spionnya ikut getar. Spionnya getar tuh. Tuh. Spionnya ikut getar. Aduh. Aduh. Berarti memang terbaik tetap Sonet 4 silinder dan Iya. di 3 silinder Toyota Race. Saya tarik. Indian build quality. Number one. Salah satu faktor penting ketika Anda beli mobil tentunya juga soal desain. Karena dari mata turun ke hati. Apalagi mobil-mobil kayak gini, ini digemari oleh anak-anak muda ya. Betul. Ya kan? Dan mobil-mobil di kelas ini, small SUV, kelasnya lebih kepada mungkin first buyer yang mengutamakan gaya. Iya. Iya. Betul. Atau yang dari hatchback atau city car ingin upgrade ke small SUV. Betul. Jadi Iya. di hatchback tadi kan mereka juga mengutamakan gaya. Iya. Dan sekarang saya sedang menjagokan Kia Sonet. Iya. Gue juga Kia Sonet sih, eksterior ya. Iya kan? Tapi lama-kelamaan setelah gue lihat Magnite, ini juga keren. Kayak Datsun. Iya, grillnya. Tapi lu lihat dari lampu depannya, sipit-sipitnya itu enak ya, lumayan ya. Kalau gue tetap desain Kia Sonet, Iya. tapi lama-lama gue suka
tampang depannya race. Sedangkan ini nggak ada yang milih nih. Jahat banget ya. Nggak, tapi memang benar. Iya. Kalau harus dibandingin Renault Kiger dan Nissan Magnite, mereka memang menggunakan platform yang sama. Jadi kalau dilihat dari samping, garis bahunya benar-benar sama, plak. Iya, plak. betul. Garis bahunya. Ya, dilihat dari samping. Nissan Magnite, jujur saja, kalau harus dibandingin, saya lebih suka Nissan Magnite daripada Renault Kiger. Walaupun satu platform tapi karakternya beda ya. Kalau si Magnite dia agak tegas, kalau ini agak bulat-bulat. Tapi itu kan menurut kami. Ya. Dan menurut netizen, kami sudah melakukan polling di Instagram Cinta Mobilcom. Hasilnya seperti ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Sekarang saatnya kita tanding! Tantangan agak penting. Tantangan agak penting kali ini karena kami mendengarkan berbagai komentar dari netizen. Mereka minta untuk please test the horn of the car. Artinya silakan tes suara klakson dari tiap mobil. Sekarang waktunya kita membuktikan suara klakson dari masing-masing mobil. Mana yang paling bagus? Oke, kita mulai dari situ ya. Ya. Ini mobil kan mahal-mahal nih ya. Iya. Mestinya klaksonnya bagus. Harusnya. Jelas. Biar Fikri aja, kita dengerin di luar ya. Bisa Oke. masuk nggak? Mulai ya. Ya. Harga 278. 278 Klaksonnya juta. seperti apa? Acar, move. Waduh. Maksudnya kayak orang India dong. Oke, kayak gitu ya suaranya ya. Udah pasti yang terburuk sih itu. Iya. Bener-bener 278 juta juga. Aduh. 278. Mohon maaf nih ya orang Renault ya, tapi kita bukan bermaksud untuk menghina tapi Oke, mulai nih. 278 juta, gimana Sama. klaksonnya? ah, Lebih. ya lebih buruk tajam. juga. Buruk juga. Ini Ini masih sopan klaksonnya. Kagak, ini Enggak. lebih tuh. nggak enak banget plekik. Kayak Supra X tau nggak lu suaranya? Oh iya, Kayak langsung Supra. Daihatsu Xenia Supra, tipe itu M. Supra. Iya. Ayla tipe X. Oke. Aduh. Kurang ya. 2 itu kurang. Nah ini mobil paling murah. Apakah klaksonnya juga murah? Wah, ini sama sih kayaknya. Kita lihat. Oh, bagus. Lumayan. Dual Kayak tone, Innova. dual tone. Iya, Ini dual dual tone. tone Nissan ini. Dual tone. Nissan. Top, boleh. Boleh. Ini nomor 2 terbaik nih kayaknya. Iya. Oh, sejauh ini terbaik nih. Ya, Ini boleh. sejauh ini terbaik. Yang Oke. terburuk berarti mana tadi? Yang terakhir, yang paling mahal. Yang paling mahal. Ini kalau jelek nih, klaksonnya. Udah deh, nggak usah beli nih mobil. 289 juta rupiah. Klaksonnya tin juga nya. Oh, mahal. Kalah mobil Eropa. Tuh. BMW, Mercedes-Benz sama klaksonnya. Iya. Iya, Berarti berarti sesuai pemenang. lah dengan harganya. Betul, dan pemenang kali ini klakson tes kali ini adalah Kia Sonet. Saat kita berbicara soal fitur, Anda berdua gerombolan Ciberat harus mengakui kalau ini rajanya. Oh enggak dong. Iya, coba jelasin dulu lah. Betul, iya fiturnya banyak. Coba jelasin Betul, dulu. fitur. Ya pasti kan. Ya, kita bahas soal fitur unggulannya aja. Karena kalau fitur-fitur yang lain seperti lampu LED semua udah LED sama. Ya, tapi ini beda nih, ini proyektor nih. Proyektor, Magnite Iya, dong Magnite proyektor. proyektor dan cut-nya bagus. Ya, yang lainnya tapi LED semua dan dengan multi reflektor biasa. Ya. Ini kita ngomong soal fitur unggulan. Yang pertama, Kia Sonet itu punya satu-satunya jok kulit. Oh iya. Walaupun kulitnya sintetis. Sintetis. Oke, Tapi ada vented seat. jadi ada pendinginnya Enaknya ya. itu. Iya, itu yang Michael paling suka, ya kan? Vented Gue seat. juga paling suka. Iya, karena orang- lu pada kepanasan mulu kan. Tuh keringetan kan punggung. Nah, iya, itu penting. Vented seat di Indonesia berguna banget. Selain itu, ada remote engine start. Jadi, kalau kita parkir di panas-panas, yang lain Dinginin dulu Enak kabinnya. ya, ada. Yang lain nggak ada. Head unitnya gede layarnya. Iya. Apple CarPlay, Android Auto semuanya wireless. Speaker boleh lah, Bos. Speaker premium Bose. Ada wireless charging satu-satunya. Iya, Iya, betul. Ya. Sunroof juga satu-satunya. Jadi kalau iya. memang Anda iya. ingin bergaya, kalau Anda ingin bergaya selfie di dalam mobil, terlihat mahal mobilnya, beli Sonet. Sunroofnya kelihatan, yang lain nggak ada sunroof. Itu aja sih. Bagus Oke. untuk profile Bagus. picture Tinder ya. Banget. Orang kaya. Orang kaya. Kita lanjut ke Magnite. Nah, kalau untuk Magnite ini dia Apple CarPlay, Android Auto juga udah support di mobil ini di head unitnya wireless
Apple CarPlay Android Auto, Wireless jadi nggak juga? perlu pakai kabel. Oh, boleh, boleh. Dan mobil ini punya kamera 360, kamera 360. Sebenarnya nggak guna juga sih, mobil ini kan kecil. Jadi buat tambahan ya. Jadi Ya mungkin buat bantu parkir, Fik, atau pas iya, masuk iya, ke gang iya. ya. Iya, boleh lah, boleh lah. Iya. Dan untuk mobil ini memiliki stability control juga, mode sport di transmisi juga tersedia. Mode sport transmisi tapi kan? Iya. Di mana? Mode sport ada tombolnya di situ. Nggak kelihatan Di, tombolnya. di handle. Tadi orang dia yang bawa mobil aja nggak tahu tombolnya. Iya, gua nanya dulu. Terus dia mesinnya turbo, itu salah satu fitur ya. Oh fitur, Beda itu sama yang fitur. itu. Ini turbo. Kan termasuk performance tadi. Ini ada, serius ada. Ya, ada. Nah kayak gini suaranya. Ya. Dan untuk Manet ini yang tidak ada di Sonet itu dia panel instrumen udah digital, real digital ya. Ah tapi tampilannya jelek. Tapi jelek tampilannya. Iya, tapi kan Nggak digital. kayak digital. Gua nggak peduli itu jelek atau enggak, yang penting digital. Sedangkan ini kan MID Iya, yang gede. MID gede, tapi bagus. Terus dia start stop button juga ya, sebenarnya di 4 mobil ini ada. Terus dia memiliki cruise control. Ya, sama sih juga ada. Iya. Jadi apa yang ada di Sonet ada semua di sini. Iya ya. India ada. cuma punya satu kelebihannya, Fik. Kamera 360 yang tadi lu bilang Oh, nggak iya. pakai. Mungkin di Ya, India. boleh lah. Ini kamera 360 ya. Traffic everywhere. Later Bajaj hit. Dah. Lu nggak usah banyak bacot. Ini sekarang mobilnya nih. Ini yang paling banyak fitur. Ini fiturnya yang nggak ada di semua ini loh. Oh iya, apa itu? Ini ada TSS, Toyota Safety Sense. Ini dia bisa nyetir sendiri, nggak ada di mobil ini. Oh iya, keren Ada adaptive cruise control, ada forward collision mitigation juga ada. Oh berarti dia sekarang Toyota berarti arahnya lebih ke mengutamakan safety. Iya. Ya? Betul. Iya, karena mobil ini, keempat mobil ini itu kan biasanya digunakan sendiri ya. Iya, benar. Nyetir Pasti sendiri. sendiri. Jadi fitur ini benar-benar berguna. Iya, betul. Ya, ini Setuju no saya, gimmick. setuju. Terus dia sayangnya head to headnya nggak Apple CarPlay ya. Iya. Walaupun besar. Nggak Apple CarPlay? Iya, Rocky doang yang ada. Rocky. Oh my god. Iya, Rocky. Nggak Apple itu. CarPlay bos? Ada gini? Serius nih nggak Apple CarPlay? Iya. Auto headlamp juga ada, mesin turbo sama seperti ini. Sama semua. Terus, Hebatnya dia TSS doang udah. Iya. Habis dia. Bingung dia nyari kelebihan yang lainnya. iya. Udah, Sonet Bisa paling lewat, mantap. Tuh. Yang ini masih mau Bisa dibahas. lewat. Masih dong. Yang baru masih mau dibahas? Masih. Oh ya, kita Nggak, mulai pindah. nggak kalah, mobil ini juga dilengkapi dengan premium sound. Oh siap. 3D sound by Arcamis. Terus pengalamanmu yang udah pakai Arcamis itu katanya udah pengalaman, udah pakai, udah Iya. experience kan? Ah. Gimana? Bagus. Suaranya bagus. Bagus. Dapat tuh auditorium feel-nya dapat. Auditorium feel-nya tuh dapat Dapet. karena pantulan ke kaleng bodinya nggak ada peredaman. Nggak ada iya. Das. Jadi terasa speaker mahal tapi murahan. Gimana tuh Agak- jelasnya? ya itu yang penting Arcamis sound. Nah, terus Terus dia ada driving mode. 3, ada Eco, Sport. oh soalnya juga Normal. ada driving mode. Oh iya. Tapi Kalau ini Sonet banget. ada 6 malah. Responnya Ada. kerasa banget. Karena dia traction controlnya juga ada pilihannya tuh Sonet. Oh, tambah. Ini ada fitur kuncinya tuh yang canggih banget, yang kayak kartu bentuknya. Kalau kita jalan jauhin mobil, dia ngunci sendiri. Jadi kalau kita Oh. lupa ngunci, dia akan ngunci pasti sendiri. Ya, Kalau kita samperin mobilnya, dia tiba-tiba buka sendiri juga. Keren. ada. Tapi tapi itu doang. Itu Nah, doang. sekarang kita bahas harganya. Nah, ini fiturnya kan udah jelas nih, udah tahu. Nah, sekarang berapa harganya? Nah, harganya kalau kita ngomong soal harga berarti ngomongin soal value for money. for money. Karena yang Anda bayarkan, Anda dapat apa? Iya. Dan ketika berkaitan dengan ini, harusnya nih Fik ya, nggak cuma banyaknya fitur atau keren mobilnya, tapi juga ke build quality. Iya, iya, kan? iya. Kita bahas nih, dari Sonet dulu ya. Aduh, ini salah satu kekurangan Sonet. Harganya ya? Iya. Harganya mahal. Dia harganya 289 juta rupiah, paling mahal di kelas ini. 290 juta ya. Iya. Udah kayak harga Yaris, lebih mahal Yaris dikit sih, tapi udah terlalu jauh gitu. Ya lumayan 10 juta. Harganya mirip-mirip lah sama Yaris ini. Iya. Tapi oke, karena fiturnya tadi Iya. terbaik di Oke lah, kelasnya. ada sunroof. Banyak banget. Sunroof kan terasa mahal ya mobilnya. Banget. Dan ini kalau kita ngomongin build quality, bagus. Ini build quality terbaik benar kata Michael. Indian build quality. Ya, jadi Indian quality number 1. untuk insight Anda atau tambahan pengetahuan Anda, Kia Sonet ini dibuatnya di India. Iya. Salah satu identitas yang tidak bisa hilang dari India adalah Bannya. Ban. look at the tire, Apollo tire number 1 in India. Iya. Ini juga magnet produksi India.
Kalau ini produksi Daihatsu ya di Ya, di Indonesia. di Indonesia. Sudah CKD. Cikarang. Cikarang ya? Ya, dan dapat potongan PPNBM kemarin. Dan untuk Renault juga sama India. Jadi 3 India lawan 1 Itu Indonesia. Tapi walaupun Kia Sonet ini India, kualitasnya ini jadi salah satu yang terbaik, bener kata Michael tadi. Iya. Build quality-nya, solidnya, nggak ada bunyi-bunyi, peredamannya. Satu kurangnya, ketika ada kecepatan tinggi ada suara agak bersiul dikit nih. Dari sini nih sih. Dari sini nih, dari gap ini nih. Kedengeran bersiul. Di sunspionnya kurang aerodinamis ya. Gitu ya. Ya, sekarang untuk Magnite, ini ternyata mobil yang paling murah, tipe tertinggi yang paling murah dari keempat mobil ini. Ini harganya 244,8, artinya 245 ya kurang sedikit lah ya. Ya, mobil ini menawarkan harga yang paling menarik pastinya. Iya, paling murah sih ternyata ya. Iya, fiturnya cukup oke, mesin Padahal turbo, dia irit. CBU India juga. Iya. Lebih murah tapi. Heeh. Oke sih, tapi sayangnya menurut saya pribadi yang pernah mentes Magnite juga, feel Datsun-nya tuh nggak bisa hilang. Iya. Betul. Dan enggak. Sorry. Yang Tapi gua nggak Datsun. suka dari mobil ini, tadi build quality-nya ada beberapa panel yang agak goyang-goyang seperti di panel tengah, ya nggak? Nggak Terus cuman- ada kolom setir yang terlihat gitu, yang lu bisa ini Iya. nginjak kolom setir. Kelihatan itu kalau pakai sendal, Vic. Kaki lu lolos ke sana kolom setir, patah itu, patah jempol. Easy to fix. Dan untuk ini race ini harganya 278,8. Wajar aja lah sedikit lebih mahal, seenggaknya lebih murah dibanding Sonet. Gue masih gini dia bilang tadi, easy to fix. Bener juga sih easy to fix ya. Sama dengan Kelihatan. mobil ini. Kolomnya kelihatan, Iya. jadi kalau mau buka tinggal set Iya. lepas aja. Bener juga sih easy to Gampang fix. ya. Tapi nggak make sense aja sih. Iya. Ini race Ini tadi harganya 278,8, tapi fiturnya 278. untuk safety ini paling baik ya. Iya. Jadi Beda- ini oke lah kalau for money-nya. 10 juta ya. Iya. Iya, Ini 10 juta jauh lebih. lebih murah. Tapi untuk rasa berkendara build quality ini juga tergolong oke. Iya. Iya kan? Betul. Ya betul, saya setuju. Nggak kalah jauh lah kalau harus dibandingkan dengan Sonet. Iya. Benar. Dan ini mobil ini punya bantingan suspensi yang lebih empuk dan Iya. kita membuktikan di slalom terlihat kan body rollnya. Iya, iya. Ya emang ini made untuk pasar Jepang. Iya. Yang Makanya juga kualitas- dijual. Jadi Iya. jadi sebagai tambahan pengetahuan Anda juga, race ini walaupun dirakit di Indonesia, tapi dia sebenarnya didevelop untuk pasar Jepang. Betul. Makanya mesinnya pakai 1000 cc. Ada 1000 cc turbo dan 1200 cc 3 silinder, sama-sama 3 silinder semua. Itu karena di Jepang yang laku 3 silinder. Gitu. Dan menurut kami value for money sangat buruk ada di mobil ini. Karena harga cukup mahal ya. Ini jujur ya. Bagaimana? Harga cukup Untuk mahal. Anda yang membawa Renault Kiger hari ini, Iya. benar? Harganya 278 juta. Sama, Sama. Sama. Sama emosi bawaannya kalau dengar. Indian quality. Very good. The best driving sensation. Tapi memang di mobil ini ada beberapa tadi yang kayak expose seperti kolom setir Iya, sama. kolom setirnya sama. Ini di atas. Oh ya. Ah nih, Oh, details. Very good quality control. Acha. Ranjit forgot quality control. Indian control. Very good. Vijay forgot to put the quality control there. Jadi kira-kira yang mana yang Anda pilih? Apakah Anda memilih Kia Sonet atau Nissan Magnite? Atau Toyota Race. Bahkan ada satu lagi nih, Renault Kiger. Sampaikan di kolom komentar. Begitu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Acha. No, don't put the fire in the house. Indian quality number 1.